Salam perbaikan dari pinggiran negeri, dari saya, Bung Faka, sang pujangga pinggiran negeri. Selamat Salam perbaikan dari pinggiran negeri, dari saya, Bung Faka, sang pujangga pinggiran negeri. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Stoli yang ke-14 tahun di tahun 2022 ini. Terima kasih kepada para pejuang, para panitia, seluruh elemen masyarakat yang telah berjuang bersama, berkorban bersama pada saat pemekaran Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Stoli hingga disetujui dan diundangkan oleh DPR Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008 dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang pemekaran Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat, dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunung Stoli di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih kepada seluruh elemen yang telah berjuang, termasuk yang telah merelakan tanah untuk pertapakan ibu kota, kabupaten, dan kota masing-masing di daerah pemekaran di Kabupaten Nias pada masa itu. Semoga Tuhan membalaskan berbagai-bagai hal yang terindah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Disadari atau tidak, selama 14 tahun ini, pemekaran di Kabupaten Nias yang sekaligus mekar pada saat itu menjadi 3 kabupaten kota di masa Bupati Nias pada saat itu, Binahati Benediktus Baiha SH, dan Ketua DPRD Marcelinus Ingati Nazara AMD, saat ini telah membuahkan banyak hasil. Meskipun harapan kita sebagai masyarakat di 3 kabupaten kota pemekaran barangkali masih belum memadai, tetapi mari kita jujur mengatakan bahwa dengan adanya pemekaran 3 kabupaten kota sekaligus pada masa itu, saat ini telah ada berbagai-bagai perkembangan dan kemajuan. Tujuan pemekaran untuk memperpendek rentang kendali, kemudian mempercepat pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat itu sudah mulai tercapai. Sekalipun di sana sini mungkin masih banyak kelemahan dari pemerintah ketiga pemerintah daerah setempat, tetapi ya kemajuannya cukup banyak dan kita rasakan di masing-masing daerah. Jujur saya mengatakan bahwa pemekaran itu cukup bermanfaat untuk perkembangan kehidupan masyarakat. Manfaatnya ya salah satu
pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat, lebih dekat. Semisal saudara-saudari kita yang sebelumnya dari Sirombu ke Gunung Stoli, sekarang tidak ke Gunung Stoli lagi. Mereka langsung ke Lahemi. Saudara-saudari kita yang dahulunya dari Afulu, dari Lahewa, dari Sabe harus ke Gunung Stoli, sekarang tidak lagi ke Gunung Stoli. Mereka langsung ke ibu kota Kabupaten Nias Utara di Loto. Jadi itu sudah memperpendek rentang kendali. Yang kedua, mempercepat pembangunan ekonomi itu juga sudah mulai. Yang pertama, termasuk dengan adanya pemekaran, artinya masing-masing daerah terfokus dalam pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur pemerintah, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan berbagai pelayanan lainnya. Meskipun ya mungkin di sana sini masih ada beberapa oknum pegawai pemerintah atau pejabat pemerintah yang berlaku korup, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu masih ada sampai saat ini. Tetapi ya setidaknya nilai positif daripada pemekaran itu ada. Nah, beberapa nilai positif termasuk salah satu bahwa pada saat kita masih bergabung dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Nias, dana yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Nias itu baik itu DAU, DAK, dan PAD itu sekitar 2 triliun. Tetapi saat ini, setelah adanya pemekaran Kabupaten Nias menjadi 4 kabupaten terakhir, yang saat ini semua sudah 5 kabupaten bersama dengan Nias Selatan, itu uang yang beredar di Kepulauan Nias itu menjadi, di Kabupaten Nias itu sekitar 1 triliun, Kota Gunung Stoli itu sekitar 1 triliun, Nias Utara itu sekitar 800 miliar, Nias Barat sekitar 800 miliar, dan Nias Selatan itu lebih 1 triliun. Itu artinya ada sekitar kurang lebih 5 triliun di luar instansi vertikal yang ada saat ini. Yang tadinya dari 2 triliun menjadi sekitar 5 triliun atau lebih pada saat ini, bahkan mencapai 6 triliun. Itulah uang yang berputar di Kepulauan Nias untuk pembangunan daerah, untuk gaji pegawai. Nah, selain daripada itu, dengan pemekaran, maka yang tadinya Kepulauan Nias itu hanya 13 kecamatan, saat ini sudah menjadi 70 kecamatan. Ada 35 kecamatan di Nias Selatan. Di Nias ada 10. Di Nias Utara itu ada 11. Di Nias Barat ada 8, dan di Kota Gunung Stoli ada 6 kecamatan. Artinya yang tadinya Kabupaten Nias atau Kepulauan Nias hanya 13 kecamatan, 13 camat, sekarang sudah ada 70 camat. Termasuk yang tadinya anggota DPR Kabupaten Nias itu hanya 40, sekarang di Nias Selatan itu ada 35, di Nias itu ada 25, Gunung Stoli ada 25, Nias Utara ada 25, dan Nias Barat itu ada 20. Itu sekitar 135 orang. Ada 4 bupati, yang tadinya hanya 1 bupati dan 1 wakil bupati, sekarang ada 4 bupati dan 4 wakil bupati dan 1 wali kota dan 1 wakil wali kota. Artinya ada 5 kepala daerah dan 5 wakil kepala daerah di Nias. Kemudian ya di beberapa instansi tentu memerlukan beberapa tenaga honorer yang mungkin nantinya akan menjadi P3K dan pegawai outsourcing. Artinya itu adalah sebuah perkembangan. Nah, beberapa perkembangan lainnya termasuk dengan perkembangan ekonomi. Yang tadinya di Kepulauan Nias itu hanya ada 4 kota. Yang pertama Kota Gunung Stoli, kemudian Kota Telo Dalam, Lahewa, dan Sirombo. Lalu pada gempa yang lalu Kota Sirombo itu hilang.
sekarang sudah ada 5 kota di Kepulauan Nias, yaitu kota Gunung Stoli, kota Telo Dalam, kota Lotu, kota Gide, kota Onolimbo atau Lahemi, dan kota Laheba. Ada 6, ditambah dengan beberapa kecamatan yang saat ini sedang berkembang menjadi kota, termasuk Ida Negaro, Lahusa, Amandaya, Moi, dan beberapa lain termasuk Pulau Telo. Nah, artinya pemekaran itu cukup bermanfaat, dan memang hanya ada 3 solusi untuk perkembangan di Kepulauan Nias ini. Untuk memajukan Kepulauan Nias ini, untuk memajukan Kepulauan Nias ini, atau untuk mengeluarkan Kepulauan Nias ini dari daerah tertinggal, hanya ada 3 solusi. Yang pertama pemekaran, yang kedua penetapan kawasan ekonomi khusus, dan yang ketiga Nias Merdeka. Tentu yang ketiga ini berat, dan ini akan menciptakan pertumpahan darah dan akan kehilangan nyawa beberapa orang, dan tentu ini kita tidak mau. Maka ada 2 solusi, yaitu penetapan kawasan ekonomi khusus dan pemekaran daerah. Tetapi penetapan kawasan ekonomi khusus itu seperti di Batam atau Mandalika itu agak lama prosesnya, dan ya butuh waktu untuk itu. Maka satu-satunya solusi untuk memajukan Kepulauan Nias ini saat ini adalah pemekaran. Jadi terima kasih bahwa saat ini dari satu kabupaten yang sebelumnya itu hanya 1 luhak, yang sebelum-sebelumnya lagi 1 under afdeling, yang kemudian nanti menjadi 1 afdeling dan menjadi 2 under afdeling. Sekarang sudah menjadi 5 kabupaten kota Kepulauan Nias. Nah, saya ulangi, terlepas dari beberapa oknum pegawai, oknum pejabat yang masih berlaku korup. Bahkan ada beberapa kepala daerah dan kepala dinas yang sudah ditangkap dan masuk penjara karena korupsi. Nah, itu terlepas dari semua itu, bahwa pemekaran sudah sangat membawa satu perubahan di Kepulauan Nias gitu. Nah, maka daripada itu, artinya kita di Kepulauan Nias ini mesti ya terus berjuang untuk pemekaran. Dan kita harapkan juga pemerintah provinsi dan terlebih-lebih pemerintah pusat akan memberikan kesempatan kepada Kepulauan Nias ini untuk mekar dan mekar lagi. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Ya, saat ini memang sudah seyogianya Kepulauan Nias itu menjadi 1 provinsi. Kenapa? Jika Kepulauan Nias 1 provinsi, maka dana yang masuk di Kepulauan Nias itu sekitar 5 atau 6 miliar tadi. Ditambah lagi jika sudah 1 provinsi, akan ada beberapa instansi vertikal seperti Polda, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi, kemudian Kejaksaan Tinggi, dan beberapa yang lain termasuk juga Kementerian Agama, kemudian beberapa instansi vertikal yang lain. Mungkin ada sekitar 10 triliun uang itu berputar di Nias. Nah, kemudian kalau ini sudah menjadi provinsi, ya maka perputaran uang itu antara Nias dan Jakarta, atau antara Nias dan Nusantara nantinya ketika ibu kota Indonesia ini sudah berpindah ke Nusantara. Tidak lagi antara Nias, Medan, dan Jakarta. Tidak. Nah, yang selama ini kita Nias, kemudian Medan, Jakarta. Tetapi ya mungkin nanti antara Lotu, Gunung Stoli, dan Jakarta. Lotu, Gunung Stoli, Lahemi, Gunung Stoli, Gide, Gunung Stoli, Telo Dalam, Gunung Stoli, itu masih di seputaran Nias. Nah, artinya ekonomi yang berkembang di sana adalah ekonomi orang di Kepulauan Nias. Kemudian antara Gunung Stoli dan Jakarta, atau Gunung Stoli nanti dengan Nusantara, nah itu tidak terlalu banyak. Nah, maka sangat perlu para tokoh-tokoh, para bupati,
para ketua DPRD dan anggota DPRD, dan para tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat seperti Pak Yasona saat ini yang menteri, Pak Marinus Gia yang anggota DPRD walaupun dari daerah pemilihan Banten, ada Pak Suhasil Nazara wakil menteri, dan beberapa tokoh-tokoh saatnya berjuang supaya moratorium pemekaran itu segera dibuka oleh pemerintah dan Kepulauan di sini menjadi satu provinsi. Toh terakhir ini sudah ada 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, kemudian Papua Pegunungan, dan kalau tidak salah itu Papua Barat. Yang penting di Papua itu ada 3 daerah otonomi baru provinsi. Nah, yang barangkali perkembangan di Papua tidak terlalu jauh dengan perkembangan di Nias, maka sudah saatnya bahwa saat ini ya Kepulauan Nias itu bisa menjadi satu provinsi. Nah, kemudian yang kita harapkan para tokoh-tokoh kita di Nias mulai berpikir saat ini tentang pemekaran desa, kecamatan, dan kabupaten. Beberapa waktu lalu Kabupaten Nias Selatan yang awalnya hanya 5 kecamatan dari hanya 5 kecamatan itu Telo Dalam, Gomo, kemudian Lahusa, kemudian Lelewau dan Pulau-Pulau Batu, kemudian Mekar Amandaya, Lelematua, dan Hibala, itu 8 kecamatan pada saat pemekaran menjadi Kabupaten Nias Selatan. Saat ini sudah menjadi 35 kecamatan. Cukup luar biasa. Nah, dari 150 lebih desa saat ini sudah menjadi 459 desa. Dan itu dampaknya cukup nampak pada saat ini. Nah, jadi ya para tokoh-tokoh baik itu bupati, DPR, ketua dan anggota, para kepala desa, para camat dan tokoh-tokoh masyarakat sudah saatnya untuk memikirkan bagaimana juga Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Stoli, dan Kabupaten Nias. Kabupaten Nias sudah terakhir ini beberapa tahun yang lalu, ada sekitar 5 tahun yang lalu itu ada pemekaran sekitar 45 atau 65 desa. Kemudian ada satu pemekaran kecamatan, itu pemekaran Sungai Adu, sehingga menjadi 170 saat ini desa dan 10 kecamatan. Nah, kita mestinya berpikir saat ini untuk pemekaran desa, pemekaran kecamatan, pemekaran kabupaten. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa salah satu solusi pengembangan di sini menjadi daerah maju itu pemekaran. Maka kita saat ini mulai berpikir untuk pemekaran desa. Nah, pemekaran kecamatan, baru pemekaran kabupaten. Saya ambil contoh. Di Kabupaten Nias Utara ini beberapa desa yang bisa mekar itu, bahkan ada desa yang saat ini 10 dusun seperti desa Umbu Baledano. Ada lagi yang 6 atau 8 dusun itu di Fadoro Lauru. Kemudian ada beberapa lagi desa-desa besar seperti Botolaka, Banua Gea, Silima Banua, kemudian Lasara Sabu, itu dimekarkan. Nah, dengan adanya pemekaran itu maka dimekarkan kecamatan, seperti di Kecamatan Steluori itu bisa dimekarkan menjadi 2, menjadi Kecamatan Sowu dan Kecamatan Steluori. Kecamatan Tuemberua itu bisa menjadi 2, ya mungkin Tuemberua Timur atau Sowu Barat dan Tuemberua. Kemudian Sabo itu bisa menjadi Kecamatan Sabo, Kecamatan Ulu Sabo, dan Kecamatan Lasara Sabo. Ya, Lasara Sabo semisal adalah Lasara Sabo dengan 2 atau 3 pemekarannya, kemudian Sisareli dan Sifando, karena toh itu juga dulunya adalah daerah Lasara Sabo. Nah, setelah pemekaran itu ya mungkin kita berpikir bagaimana pemekaran kecamatan. Nah, pemekaran kecamatan ya mungkin beberapa kecamatan bisa dimekarkan seperti saya bilang tadi, itu ada Kecamatan Sowu, pemekaran dari Sitiluori, kemudian pemekaran Sowu Barat atau Tuemberua Timur itu dari Tuemberua, kemudian pemekaran Kecamatan Sabo semisal Ulu Sabo, kemudian Sabo dan Lasara Sabo. Nah, sehingga beberapa daerah di Kepulauan Nias ini bisa mekar menjadi beberapa kabupaten.
Nah, mungkin ada beberapa calon kabupaten kota yang bisa saya tawarkan. Barangkali ini kalau kita pikirkan ide gila. Tetapi ya mungkin ke depan ini akan jadi. Dan ketika jadi barangkali saya tidak akan menjadi bupati di semua daerah itu. Saya mungkin tidak bisa menjadi anggota DPRD di semua, atau mungkin tidak bisa jadi pejabat di semua daerah itu karena toh saya bukan pegawai negeri sipil. Saya pengacara. Dan ya tidak ada kesempatan untuk menjadi pejabat atau kepala OPD atau apa. Nah, tidak mungkin jadi camat. Nah, tetapi saya tawarkan beberapa pemekaran. Kita mulai dari arah selatan. Mungkin itu ada satu Kabupaten Hulu Batu. Nah, kemudian Kecamatan Nias Selatan. Nah, Nias Selatan itu barangkali mungkin adalah Kecamatan Luhagunde Mainamele, kemudian Mainamele, Arame, kemudian Amandaya dan Ulu Susua itu Kecamatan Nias Selatan. Baru Kota Telodalam yang terdiri dari Telodalam, Vanayama, Onolalu, Toma, Mazine. Nah, kemudian Kabupaten Nias Timur, yaitu di Gomo dan pemekarannya. Kemudian Kabupaten ya mungkin Nias Timur Laut atau apalah namanya, Lahusa dan Semembawa bisa gabung dengan Babelato. Kemudian Kabupaten Nias itu, kemudian Kabupaten Nias Tengah, yaitu ya Lelebau, Lelematua dan pemekarannya. Kemudian Kabupaten Nias itu dimekarkan, ya mungkin Hili Duho, Hili Serangkai, kemudian Botomusoi digabungkan dengan Lelevitumoi dan dimekarkan itu menjadi satu kabupaten. Kemudian Nias Barat. Kemudian Kota Gunung Stoli Selatan itu Gunung Stoli Selatan, Gunung Stoli Danui, kemudian Kota Gunung Stoli. Nah, kemudian Kabupaten Alasaraya itu Alasa dan pemekarannya Tugala Oyo, kemudian Alasa Talumuzoi. Kemudian Kota Laheba bersama dengan Afulu. Kemudian Nias Utara itu Laheba Timur, Namuhalu Esiwa dan pemekarannya, kemudian Lotu dan pemekarannya, karena Namuhalu Esiwa itu bisa dimekarkan menjadi Kecamatan Namuhalu dan Kecamatan Esiwa. Kecamatan Lotu itu bisa dimekarkan dengan Kecamatan Lotu dan Kecamatan Lusamanu, dan kemudian Kecamatan Botolaraga, yaitu Tuhemberua, pemekarannya Sowo, kemudian Kecamatan Sabo dan pemekarannya. Artinya ada beberapa kabupaten di Kepulauan Nias itu yang akan menciptakan beberapa kota, kemudian membuka lapangan pekerjaan kepada pegawai negeri sipil, kemudian P3K, kemudian kepala desa, anggota DPR, DPD, dan lain-lain. Desa-desa juga dimekarkan. Ya, desa-desa yang jumlah penduduknya sudah lebih dari 4.000 itu sudah bisa menjadi 2 desa. Ya, kalau bisa ada sebelumnya peraturan tentang pemekaran desa di daerah terluar dan terpencil atau perbatasan negara itu diberikan kesempatan untuk pemekaran desa, walaupun hanya beberapa keluarga atau beberapa jumlah jiwa di desa itu diberikan kesempatan untuk mekar. Karena kenapa? Karena daerah terluar, kemudian daerah terpencil dan perbatasan negara atau pulau-pulau terpencil. Nah, termasuk sebenarnya Kepulauan Nias ini adalah daerah terluar karena langsung berbatasan dengan India, Thailand, dan beberapa negara-negara luar, dan termasuk daerah terpencil. Nah, maka sudah seyogianya bahwa jika pemerintah memberikan satu kesempatan kepada Kepulauan Nias untuk melakukan pemekaran desa. Nah, dengan adanya pemekaran desa maka bisa terjadi pemekaran kecamatan. Dengan itu maka bisa terjadi pemekaran kabupaten. Nah, kemudian ya berharap bahwa pemerintah pusat bisa memberikan kesempatan kepada Kepulauan Nias untuk menjadi satu provinsi Kepulauan Nias. Dengan terbentuknya satu provinsi Kepulauan Nias artinya bahwa putra-putri Nias juga yang saat ini barangkali di Sumatera Utara sangat kecil atau sangat minim kemungkinan menjadi gubernur. Tetapi dengan adanya provinsi Kepulauan Nias maka orang Nias itu akan selalu ada menjadi gubernur dan wakil gubernur
di daerahnya sendiri. Nah, begitu juga dengan adanya pemekaran provinsi dan pemekaran kabupaten kota, akan terbuka peluang kepada para putra-putri Nias menjadi anggota DPRD, baik itu di kabupaten kota, di provinsi, dan tetap ada perwakilan di Kepulauan Nias 4 DPD dan 3 atau 4 atau sesuai dengan perkembangannya ke depan anggota DPR. Nah, sehingga putra-putri Nias di sana ada yang menyuarakan tentang kepentingan Kepulauan Nias. Nah, apalagi kalau diberikan kesempatan untuk pemekaran desa, maka itu terbuka peluang adanya kepala desa, BPD, kemudian peluang LPM atau LKD, RT, RW, dan beberapa lembaga lainnya yang ada di desa. Nah, kemudian ya dana desa mungkin akan bertambah di Kepulauan Nias, yang saat ini ada desa sekitar di selatan itu ada 459 desa. Di Nias itu 170, Kota Gunung Stoli ada 98 desa, Nias Barat 100, Nias Utara 112, kemudian kelurahan ada di Nias Selatan itu 2, Kota Gunung Stoli 3, dan Nias Utara 1. Nah, artinya ada sekitar 750 lebih desa kelurahan di Kepulauan Nias. Nah, itu akan membuka peluang jika diadakan pemekaran sampai 1000 atau 1500 desa di Kepulauan Nias. Nah, artinya yang tadinya dana desa itu hanya sekitar 750 miliar. Ketika ada pemekaran, kalau mekar menjadi 100 berarti ada sekitar 100 triliun lebih. Kalau sekitar 1200 atau 1500, artinya ada sekitar 2 triliun lebih khusus dana desa. Ditambah dengan DAU dan DAK untuk kabupaten kota, itu berarti ada sekitar 12 ke 13 triliun perkembangan uang di Kepulauan Nias. Nah, jadi itu artinya membuka peluang lapangan kerja, kemudian pengembangan ekonomi di Kepulauan Nias. Nah, terlepas dari beberapa orang mungkin tokoh-tokoh tidak sependapat dengan saya untuk pemekaran Kepulauan Nias karena kekecewaan dengan banyaknya korupsi atau dengan adanya korupsi di pemerintahan, kemudian dengan berbagai situasi pelayanan publik dan situasi para politisi yang mungkin kurang berkenan di hati masyarakat. Tetapi ya itu memang secara pelan-pelan akan dikikis dengan kemajuan-kemajuan yang akan terjadi. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa pemekaran itu sangat punya efek positif banyak. Ya, banyak sekali efek positif dari pemekaran-pemekaran itu, baik pemekaran desa, pemekaran kecamatan, dan pemekaran kabupaten. Terlebih-lebih jika Nias ini menjadi sebuah provinsi di Republik Indonesia ini. Nah, jadi ya kita mari berpikir secara positif saja. Yang namanya pelayanan publik yang masih belum cukup memadai, mari kita coba memberikan kritik dan kemudian memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan. Kemudian untuk masalah korupsi, mari kita terus awasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan kontrol sosial, pengaduan dan lain-lain. Kayak kemudian ya kita berharap juga pemerintah dan penegak hukum, artinya yang memberikan perhatian khusus supaya ini bisa terperbaiki. Nah, secara pribadi saya berharap bahwa ke depan semoga Kepulauan Nias ini akan segera menjadi provinsi Kepulauan Nias dengan beberapa pemekaran desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, desa-desa seperti saya katakan tadi ya, desa-desa yang besar itu dimekarkan, kemudian kecamatan-kecamatan yang besar itu dimekarkan, dan beberapa calon kabupaten kota yang sudah saya sebutkan tadi termasuk Kabupaten Hulu Batu, Kota Telo Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Tengah, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Dataran Tinggi, kemudian Kota Gunung Stoli Selatan, kemudian Kota Gunung Stoli, kemudian Kabupaten Alasaraya, kemudian Kabupaten Nias Utara, kemudian
Kota Laheva dan Kabupaten Botolaraga. Artinya ada sekitar 12 atau lebih kabupaten kota sebenarnya yang ada di Kepulauan Nias ini jika kita mekarkan. Artinya di sana ada sekitar 12 kota nantinya di Kepulauan Nias ini. Nah, sehingga Nias ini atau Kepulauan Nias ini nanti tidak terkesan sebagai daerah pembuangan atau daerah terpencil. Karena kenapa? Dengan lahirnya beberapa kota, maka itu akan membuka peluang lapangan kerja dan membuka peluang perkembangan ekonomi masyarakat. Ya contohlah di ibu kota kabupaten saat ini mungkin seperti di Lotu dan di Lahemi, yang tadinya ya Lahemi itu kantor bupati saat ini, sebelum-sebelumnya itu adalah Kebun Karet yang saat ini sudah menjadi kota. Lotu itu dulu hanya sebuah desa atau sebuah ya kampung lah yang tidak begitu ramai, sekarang sudah menjadi sebuah kota. Termasuk di Fadorofulele itu yang saat ini ada kantor bupatinya, saudara, itu dulunya adalah Kebun Karet. Sekarang sudah menjadi kota. Ya mungkin 6, 7 atau lebih nantinya tempat ibu kota atau pusat pemerintahan di kabupaten kota yang bisa mekar di Kepulauan Nias ini akan menjadi kota. Nah, itu pasti membawa efek yang positif kepada masyarakat setempat. Ya katakanlah masyarakat tidak menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tidak menjadi PNS, tidak menjadi pegawai outsourcing. Ya mungkin masyarakat bisa menjadi pelaku usaha, pelaku ekonomi dengan membuka rumah makan lah, fotokopi lah, warung lah, toko lah, dan berbagai jenis. Nah, artinya pemekaran itu sangat-sangat ada faedah positifnya untuk Kepulauan Nias. Jadi berharap apa yang saya sampaikan ini, barangkali ini mungkin ya bisa dikatakan ide gila lah dari saya. Tetapi saya berharap bahwa ada beberapa tokoh-tokoh, kemudian ada para penguasa, para pemangku kepentingan, baik itu para pejabat politisi, pejabat birokrasi, dan tokoh-tokoh yang lain, bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan ini dan kemudian berjuang untuk itu. Ya, berjuang untuk itu. Nah, dengan demikian maka kita sudah membantu Kepulauan Nias ini keluar dari keterisoliran, keluar dari keterbelakangan, keluar dari kemiskinan. Saya berharap bahwa pemerintah pusat dan kita, pemerintah Kabupaten Nias, ya, tidak akan menunggu Nias ini bergerak menyatakan kemerdekaan atau menyatakan bahwa ingin mandiri sendiri. Karena kenapa? Ya kita mungkin dan kita ya pastinya tidak ingin seperti itu. Karena kenapa? Itu hanya merongrong daripada ketentraman dan keamanan bangsa dan negara saat ini. Artinya itu jangan sampai terjadi dulu di Kepulauan Nias. Nah, mari kita bangun Kepulauan Nias ini dengan pemekaran daerah. Kemudian dengan pemekaran daerah, Nias itu semakin maju, maka investor itu akan tertarik masuk di Nias. Akan menghilangkan predikat Nias itu sebagai daerah terpencil, daerah kuno, daerah kumuh, dan lain-lain sebagainya. Karena kenapa? Ya ketika sudah terjadi pemekaran provinsi, pemekaran beberapa lagi kabupaten, artinya ada kemajuan. Dan orang yakin bahwa di Nias itu, ya orang-orang sudah maju. Nias itu orang-orang sudah ya setara dengan daerah-daerah lainnya yang maju di Republik Indonesia. Nah, saya berharap demikian. Nah, oleh karena itu, saya kembali mengatakan bahwa selamat hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli yang telah mekar dari Kabupaten Nias pada saat itu. Terima kasih kepada para pejuang, para tokoh, dan seluruh masyarakat yang telah berkorban pada saat itu. Semoga Kepulauan Nias ini semakin maju, ya,
dengan saat ini sudah ada 5 daerah kabupaten kota. Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Mari kita pupuk terus, mari kita perjuangkan terus agar daerah-daerah ini semakin maju. Mari kita bahu-membahu, mari kita masing-masing ambil bagian untuk mengisi pemekaran ini, mengisi kemerdekaan ini, untuk kemajuan daerah dan kemaslahatan orang banyak. Nah, terlepas dari segala perbedaan pandangan politik, karena politik itu tidak pernah sama dan tidak pernah satu. Kalau politik itu sama semua dan satu, ya maka tidak ada lagi warna di Republik yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Itu mungkin terjadi di negara-negara yang sifatnya kerajaan. Nah, kita republik, negara demokrasi, bebas bersaing. Nah, maka segala perbedaan itu kita harus hargai dan kita harus terima. Ada oposisi, kemudian ada koalisi, ya, ada yang bersepemahaman dengan pemerintah, ada yang berseberangan pemahaman dari pemerintah. Semua itu kita harus terima. Itu adalah salah satu ciri khas dari suatu negara demokrasi. Nah, jadi ya jangan ketika kita tidak cocok dengan penguasa, semisal dengan bupati atau ketua DPRD atau camat, maka kita tidak lagi mau memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran yang positif di daerah itu. Kita fokus untuk menghajar. Itu tidak benar juga dalam sistem perpolitikan. Nah, silakan kita tidak cocok dengan para penguasa, tetapi ya untuk kemaslahatan orang banyak dan kemajuan daerah, ya mari kita berikan yang namanya kontribusi pemikiran yang positif. Nah, artinya mari kita gunakan, saya selalu ada prinsip bahwa ketika benar mari kita apresiasi, ketika melenceng mari kita ingatkan, ketika salah mari kita tegur, dan ketika berkhianat ya mari kita kutuki bersama. Supaya apa? Ya supaya para penguasa juga sadar bahwa apa yang mereka sudah lakukan benar kalau benar, melenceng kalau melenceng, salah kalau salah, berkhianat kalau berkhianat. Nah, kita ingatkan mereka, tetapi tidak boleh ada dendam yang membara dan dendam yang melekat sampai mati. Nah, mari ya kita memberikan kritikan secara bertanggung jawab. Jangan juga ya kritikan itu tidak membangun. Kritikan itu hanya karena dendam tadi. Silakan mengkritik. Karena suatu negara atau suatu daerah yang tanpa kritik juga itu hanya membuat para penguasanya terlena dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berpikir bahwa semua yang mereka lakukan sudah benar. Karena kenapa? Karena tidak ada pengkritik, tidak ada oposisi. Nah, saya pribadi, kalau teman-teman saya, keluarga saya, atau orang-orang di dekat saya setiap saat menyanjung-nyanjung saya, memuji-muji saya, tidak berani mengkritisi saya, itu saya sudah mulai waspada kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Ya jangan-jangan mereka terus memuji-muji saya, mengaku saya, padahal ada niat untuk menghancurkan dan membunuh saya. Nah, orang yang baik, teman yang baik, sahabat yang lain, yang baik, ya sahabat yang baik akan melakukan pujian, kritikan dan kutukan secara proporsional. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mengapresiasi yang benar, mengingatkan yang melenceng, menegur yang salah, dan mengutuki pengkhianatan. Nah, oleh karena itu, ya kita
semua elemen masyarakat di Kepulauan Nias, mari kita bahu-membahu mengisi pemekaran dan kemerdekaan ini, memberikan kritikan yang membangun, kemudian solusi untuk perbaikan, ya, dan mengambil bagian untuk mencapai kemajuan, mencapai perkembangan, ya, di Kepulauan Nias ini. Saya berharap bahwa ke depan, ya, atau dalam waktu yang dekat, kita diberikan kesempatan untuk pemekaran provinsi, kemudian pemekaran desa-desa dan kecamatan, dan ke depan akan diberikan kesempatan untuk pemekaran kabupaten kota yang seperti saya katakan tadi. Nah, barangkali sudah terlalu banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan diambil hati, jangan dendam, karena ini situasi kita dalam negara demokrasi. Kalau ada juga yang berkenan, silakan mendukung, silakan ambil bagian. Dan kalau saya bisa dilibatkan ke sana, silakan berkomunikasi dengan saya. Saya dengan sukacita dan dengan rela, tulus, ikhlas akan mengambil bagian untuk itu. Nah, dan ya mudah-mudahan pemerintah saat ini juga, baik itu pusat, provinsi, daerah, kecamatan, dan desa, akan mengambil nilai dan hikmat positif dari apa yang saya sampaikan malam ini. Selamat hari ulang tahun untuk 3 daerah pemekaran Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Stoli. Dan selamat, ya, dan terima kasih kepada para pejuang, para panitia, dan para orang-orang yang telah berkontribusi, terlebih-lebih orang-orang yang telah dengan sukarela memberikan hibah pertapakan ibu kota baru di Kepulauan Nias di tahun-tahun sebelumnya. Salam dari pinggiran, dari saya, Bung Fakatel, sang pujangga pinggiran negeri. Terima kasih, selamat malam.